Halo ya Bunda, yuk kita obrolin satu kebiasaan yang mungkin sering gak kita sadari. Berhenti sebar aib anak. Kenapa? Karena kalimat yang kadang kita anggap sepele banget, nyatanya bisa tinggal lama banget di hati mereka. Mari kita bedah tuntas di materi kali ini. Coba deh, kita ingat-ingat lagi. Pernah nggak sih pas lagi asyik ngobrol santai sama keluarga atau teman, tanpa sadar kita malah asyik curhat dan ngomongin kelakuan anak sendiri? Biasanya nih, tiba-tiba meluncur aja kalimat kayak gini. Aduh, anak saya mah pemales banget. Atau, dia tuh cengeng loh. Kadang ada juga yang bilang, wah kalau makan ampun deh susahnya. Sampai ditutup dengan kalimat, malu-maluin banget deh pokoknya di depan tamu. Hayo, familiar banget kan sama kalimat-kalimat ini? Nah, ini bagian yang paling bikin jelek. Seringkali, tanpa kita sadari, anaknya tuh ada di dekat kita. Ya, dia ada di ruangan yang sama, mungkin lagi asyik main di dekat kaki kita, dan yang jelas, dia dengar semuanya. Kita mungkin niatnya cuma bercanda doang, atau ya sekedar lepas penat curhat gitu. Tapi masalahnya anak sekecil itu belum paham yang namanya sarkasme atau candaan orang dewasa. Yang berhasil dia tangkap dan langsung masuk ke hatinya cuma satu kesimpulan. Berarti aku ini anak yang buruk ya? Coba bayangin kalau ini diucapkan berulang kali. Dan tebak, momen kayak gini paling sering kejadian di mana? Di depan saudara pas lagi kumpul keluarga, di depan tamu yang mampir ke rumah, di depan gurunya, atau parahnya lagi, di media sosial buat dilihat ribuan orang. Lama-lama, label negatif itu nempel permanen di kepala si anak. Kalau kita lihat dari sisi psikologi, ada penjelasan yang lumayan bikin merinding soal ini. Namanya attribution bias. Singkatnya, anak kecil itu belajar mengenali siapa dirinya justru dari gimana cara orang tuanya ngomongin dia. Jadi, lingkungan dan omongan kita ini benar-benar jadi cermin utama buat mereka menilai diri sendiri. Prosesnya tuh kurang lebih kayak gini. Pertama, anak terus-terusan dengar label negatif. Kalau yang sering mampir ke telinganya itu kata nakal, pemalas, atau cengeng, kerangka berpikir di otaknya mulai salah arah. Sampai di satu titik, dia bakal nyerah dan benar-benar yakin, ya udahlah mungkin aku memang anak yang kayak gitu. Dan dampaknya ini nggak main-main loh, ada anak yang jadi gampang banget marah atau gampang curiga sama sekitarnya. Ada yang makin minder dan nggak percaya diri, ada yang tiba-tiba menutup diri. Bahkan nih, banyak banget anak yang akhirnya benar-benar berhenti mencoba jadi lebih baik karena mereka ngerasa, buat apa berusaha? Toh aku emang udah dicap buruk? Ini bawa kita ke satu realita yang sering banget kita sebagai orang tua lupa. Yang paling menyakitkan buat anak, kadang tuh bukan pas mereka dimarahi di rumah, tapi justru pas mereka dipermalukan. Rasa malu di depan orang lain itu, efek lukanya bisa nempel sangat lama, jauh lebih awet daripada teguran biasa. Nah, sejak paham sains di balik semua ini, kita jadi tahu betapa pentingnya mengubah cara kita berkomunikasi. Kita bisa mulai pakai pendekatan pengasuhan yang responsif, tapi tetap tegas. Ini penting banget buat mutus siklus label negatif tadi, dan pelan-pelan ngebangun lagi rasa percaya diri anak. Praktek langsungnya itu sebenarnya simple banget. Kalau emang ada kelakuan anak yang perlu banget kita bahas, usahain ngobrolnya 4 mata aja. Jujur nggak apa-apa, tapi jangan menyalahkan. Dan please banget, jangan diumumin ke orang satu kampung. Terus selalu fokus aja ke proses belajarnya. Yuk kita coba ubah kalimat kita. Daripada nyeletuk di depan orang, anak saya mah males banget, mending kita ganti jadi, sekarang dia masih belajar disiplin. Gimana? Kerasa banget kan bedanya? Dengan ngomong gitu, kita otomatis mengakui kalau anak kita ini lagi dalam proses belajar. Contoh lainnya nih, daripada gampang banget ngasih label, dia mah cengeng banget. Coba deh digeser dikit kalimatnya jadi dia memang lagi belajar mengelola emosinya. Nah, kalimat ini nunjukin kalau kita tuh nemenin perjalanan dia buat tumbuh, bukan malah ngejatuhin mentalnya. Satu lagi, coba berhenti pakai cap dia pelit dan ganti jadi dia masih belajar berbagi. Strategi komunikasi kayak gini itu ngebantu banget buat ngelindungin harga diri anak dari rasa malu. Tapi di saat yang sama kita tetap ngebimbing mereka supaya punya kebiasaan yang lebih baik. Percaya deh, kalau kita konsisten nerapin ini, hasilnya bakal kerasa banget. Anak otomatis bakal ngerasa lebih aman secara emosional. Mereka juga bakal lebih percaya sama kita orang tuanya. Dan yang paling asyik, mereka bakal jauh lebih gampang diajak kerjasama buat bertumbuh tanpa harus ngerasa dipojokin. Menjelang akhir bahasan kita kali ini, aku pengen ngajak ayah dan bunda buat bener-bener ngeresapi satu hal. Kadang, apa yang paling diingat banget sama anak kita sampai mereka gede nanti, itu bukan seberapa sering kita nyeramahin atau menasehati mereka, tapi tentang gimana cara kita berbicara tentang dirinya di depan orang lain. Ini kuat banget loh. Kata-kata orang tua hari ini ibaratnya bakal jadi suara hati mereka sepanjang hidup nanti.
Jadi ingat ya, ucapan kita sebagai orang tua itu punya kekuatan yang luar biasa. Dia bisa berubah jadi luka yang susah sembuh, atau sebaliknya, bisa jadi tempat paling aman buat anak kita untuk pulang. So, yuk kita pilih kata-kata yang bisa jadi tempat yang aman buat mereka. Jadi yuk, pelan-pelan kita stop kebiasaan nyeberin aib anak sendiri. Kalau ayah bunda pengen terus belajar cara memahami anak tanpa harus pakai urat atau teriak-teriak, langsung aja follow Instagram dan TikTok di @carangertianak. Nah, sebagai penutup, coba deh tanyain ke diri sendiri. Memori dan suara hati kayak gimana sih yang pengen ayah bunda tanam di benak anak hari ini? Sampai jumpa di bahasan seru kita selanjutnya ya.